Jerman akan memulai pertandingan pertama melawan Hungaria di UEFA Nations League. Pelatih di Mannschaft, Julian Nagelsmann, menyebutkan bahwa Ter Stegen akan menjadi penjaga gawang utama, setelah Manuel Neuer pensiun dari tim nasional. Dalam sebuah kesempatan, Ter Stegen pun mengungkapkan kegembiraannya, karena akhirnya mendapatkan peluang untuk membuktikan kemampuannya bagi negaranya. Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda, ujar Ter Stegen. Tujuan saya, selalu menjadi yang nomor satu. Saya senang masa penantian ini telah berakhir, dan saya siap menghadapi tantangan baru, serta apa yang akan datang. Portugal mengalahkan Kroasia dalam pertandingan pembuka UEFA Nations League. Dalam laga ini, Cristiano Ronaldo sukses mencetak gol untuk timnya. Setelah pertandingan, Ronaldo mengungkapkan kegembiraannya atas rekor baru yang ia raih, sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional. Gol itu sangat berarti bagi saya. Angka ini sungguh luar biasa, ujar Ronaldo. Hanya saya yang tahu, betapa beratnya bekerja setiap hari untuk mencapai 900 gol. Ini adalah pencapaian yang unik dalam karir saya. Saya tidak memecahkan rekor, melainkan rekor yang mengejar saya. Nico Williams sempat ramai diberitakan akan pindah ke Barcelona pada musim panas lalu, namun transfer tersebut tidak terrealisasi. Beberapa klub Premier League juga dilaporkan tertarik, tetapi pemain asal Spanyol itu memutuskan untuk tetap di Athletic Bilbao. Meskipun begitu, Arsenal dilaporkan akan mempertimbangkan dengan serius untuk merekrut Williams tahun depan. Disebutkan bahwa Williams menjadi target utama klub London Utara tersebut di lini serang pada musim panas lalu. Tetapi, mereka tidak mendapatkan dorongan dari pihak Williams untuk mengajukan tawaran resmi. Spekulasi tentang masa depan De Bruyne di Manchester City terus berkembang, terutama karena kontraknya akan habis pada Juni 2025. Meskipun sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Arab Saudi, namun De Bruyne menegaskan bahwa belum ada pembicaraan dengan klub lain mengenai kepergiannya. Ia juga memastikan akan ada diskusi dengan Manchester City tentang masa depannya musim ini. Para pendukung Man City kini berharap bisa melihat De Bruyne bertahan lebih lama bersama tim. Menurut laporan Football Insider, playmaker tersebut diperkirakan akan menandatangani perpanjangan kontrak. Berbekal 90 caps, Walker menjadi pemain Inggris dengan pengalaman terbanyak ke-11 sepanjang sejarah, dan menjabat sebagai wakil kapten di Euro 2024. Tampil sebagai starter di setiap pertandingan, hingga timnya mencapai final. Namun, Kyle Walker baru-baru ini menyatakan kekecewaannya, karena tidak dipanggil ke skuad timnas Inggris, meskipun ia mengakui bahwa Lee Carsley telah membuat keputusan yang tepat. Tentu saja saya kecewa, karena membela negara adalah pencapaian tertinggi, ujar Walker. Namun, saya belum bermain banyak musim ini, jadi saya harus menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Liverpool semakin kehilangan kendali atas masa depan Trent Alexander-Arnold. Ini disebabkan, kontrak bek kanan tersebut di Anfield hanya tersisa hingga 30 Juni 2025. Dan hingga kini, belum ada upaya perpanjangan. Sementara itu, selama setahun terakhir, Alexander-Arnold sering dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Namun klub raksasa Spanyol itu, belum mengambil langkah konkret. Akan tetapi, Real Madrid tampaknya menunggu hingga Alexander-Arnold bisa didapatkan secara gratis. Setelah Liverpool mengalahkan Manchester United, Mo Salah menyatakan bahwa musim ini mungkin menjadi musim terakhirnya di klub, karena ia merasa belum ada diskusi terkait kontrak baru. Pernyataan Salah ini, membuat para penggemar Liverpool khawatir akan kepergiannya. Mereka pun mendorong agar manajemen segera memulai negosiasi kontrak. Menurut laporan Football Insider, Liverpool berencana segera memulai pembicaraan kontrak dengan Mohamed Salah, menyusul pernyataan terbarunya. Bintang Sporting Lisbon, Victor Gyökeres baru-baru ini menjelaskan, mengapa klub-klub besar Eropa seperti Arsenal, tidak tertarik merekrutnya pada musim panas ini. Gyökeres mengakui, bahwa klausul pelepasannya sebesar 100 juta euro, mungkin dianggap terlalu tinggi. Mungkin terlalu berlebihan, karena tidak ada hasilnya. Tentu saja, itu uang yang sangat besar. Namun, kita lihat saja apa yang terjadi di bursa transfer berikutnya, ujarnya. Ia menambahkan, tidak ada yang terjadi, padahal saya merasa menjalani musim yang cukup baik. Jadi, mungkin itulah alasannya tidak ada pergerakan.
Roberto Mancini sejak awal sudah yakin bahwa Indonesia bukanlah lawan yang mudah. Pelatih asal Italia tersebut tidak menggunakan peringkat FIFA sebagai tolok ukur. Dan keyakinannya terbukti benar. Indonesia menunjukkan permainan yang sangat solid, terutama dalam bertahan saat melawan Arab Saudi. Para pemain yang bermain di luar negeri menjadi faktor utama peningkatan kualitas timnas Indonesia. Laga pembuka selalu sulit. Dan kami juga menghadapi tim dengan pemain berkualitas, yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, ujar Mancini dikutip dari Ar-Riyadiyah. Mantan bek Arsenal, William Gallas berpendapat, bahwa The Gunners seharusnya mendatangkan João Pedro pada bursa transfer musim panas lalu. Menurut Gallas, João Pedro bisa menjadi pemain yang membawa perubahan di Arsenal, namun hal itu mungkin baru terjadi musim depan. Bahkan jika didatangkan di bulan Januari, mungkin sudah terlambat, karena Mikel Arteta butuh gelar tahun ini, ujar Gallas. Diperlukan tawaran besar, agar Brighton bersedia melepasnya di Januari. Tapi mereka butuh striker, kecuali Gabriel Jesus bisa fit dan tampil baik. Sangat sulit bagi striker untuk datang, dan langsung memberi dampak setelah bergabung di musim dingin. Manchester United mungkin akan mengganti pelatih musim ini. Namun mantan bek Arsenal, William Gallas, mengingatkan fans setan merah untuk tidak berharap pada Zinedine Zidane. Penggemar Manchester United harus melupakan Zidane, karena dia tidak akan mengambil pekerjaan itu. Alasan utamanya adalah, dia tidak bisa berbahasa Inggris, ujar Gallas. Dia tidak ingin memaksakan dirinya untuk belajar bahasa Inggris, dan menurut saya itu wajar. Dan saya rasa, kita tidak akan melihatnya di Liga Primer dalam waktu dekat. Pelatih timnas Norwegia, Ståle Solbakken menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi kebugaran Martin Odegaard, dengan mengungkapkan bahwa kapten Arsenal tersebut kembali mengalami cedera. Cedera baru ini menjadi perhatian besar bagi Mikel Arteta, menjelang laga derby London Utara antara Arsenal dan Tottenham di Premier League. Namun, Arsenal masih memiliki waktu 10 hari sebelum bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium, di mana tim Arteta akan berusaha kembali meraih kemenangan, setelah kehilangan poin melawan The Seagulls. Dominasi Manchester City di Liga Primer Inggris, salah satunya berkat peran penting Rodri. Gelandang berusia 28 tahun ini, sudah menjalani musim ke-6-nya di Etihad Stadium, dan sempat dihubungkan dengan kemungkinan transfer sensasional ke Real Madrid. Jika Rodri benar-benar hengkang, Man City tampaknya sudah menyiapkan penggantinya. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, tim asuhan Guardiola kini mengamati perkembangan Adam Wharton dari Crystal Palace, dan berencana merekrutnya pada musim panas tahun depan. Namun, Man City harus bersaing ketat dengan Liverpool, yang juga tertarik dengan talenta Wharton. Sejauh ini, Arne Slot telah memberikan dampak besar bagi Liverpool, dan membawa mereka meraih hasil positif di Liga Inggris. Namun, serangkaian kemenangan yang diraih Slot bersama Liverpool, tetap menuai kritik. Salah satu kritik datang dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Dilansir dari Sport Bible, Carragher tidak mengkritik cara Liverpool bermain, tetapi kebiasaan Arne Slot setelah pertandingan. Carragher tidak sepakat dengan kebiasaan Slot, yang selalu membahas taktiknya usai laga. Menurut Carragher, hal ini berisiko, karena bisa diketahui oleh tim lawan. Banyaknya pemain bintang, ternyata tidak menjadi masalah bagi Manchester City. Karena, mereka dianggap mampu menahan ego demi kepentingan tim. Hal ini diungkapkan oleh kapten tim, Kevin De Bruyne. Selama 10 tahun di sini, saya telah melihat banyak pemain hebat, tapi tidak ada ego sama sekali, kata De Bruyne. Ia juga menambahkan, bahwa semua pemain merasa memiliki peran penting. Saya tahu, jika saya tidak bisa bermain selama 3 minggu berturut-turut, pemain pengganti yang sama baiknya, pantas mendapatkan kesempatan, lanjutnya. Lamine Yamal menarik perhatian, sejak debutnya di tim utama Barcelona pada usia 15 tahun. Namanya semakin melambung, setelah tampil impresif bersama Spanyol di Euro 2024. Perbandingan dengan Messi pun tak bisa dihindari, terutama karena keduanya sama-sama berasal dari La Masia. Namun, Yamal berusaha untuk tidak mempedulikannya. Yang terpenting adalah, tidak terlalu memikirkannya, kata Yamal. Dibandingkan dengan yang terbaik dalam sejarah, berarti Anda melakukan sesuatu yang benar. Itu tidak mengganggu saya, tapi saya berusaha menjadi diri sendiri.
Belgia berhasil mengalahkan Israel dengan skor 3-1 pada pertandingan pertama UEFA Nations League. Kevin De Bruyne menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol, salah satunya melalui penalti. Gol tambahan untuk Belgia dicetak oleh Yuri Tielemans. Israel sempat menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri dari Timothy Castagne. Dengan hasil ini, Belgia kini menempati posisi kedua di klasemen. Prancis harus menerima kekalahan 1-3 dari Italia dalam pertandingan pertama UEFA Nations League. Di laga ini, Prancis sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Bradley Barcola. Namun, Italia berhasil membalikkan keadaan dengan 3 gol yang dicetak oleh Federico Di Marco, Davide Frattesi, dan Giacomo Raspadori. Hasil ini membuat Italia kini berada di puncak klasemen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Ia mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Melalui media sosialnya, Erick Thohir baru-baru ini memberikan pembaruan terkait situasi Hilgers dan Reinders, dan menegaskan bahwa proses naturalisasi mereka akan segera dilakukan oleh PSSI dalam waktu dekat. Saat ini, Rabiot masih belum bergabung dengan tim manapun, setelah ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Juventus. Menurut laporan dari tim TAL, MU dikabarkan kembali tertarik merekrut Rabiot, karena mereka membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah. Hal ini disebabkan oleh jadwal padat yang akan dihadapi MU setelah jeda internasional. Sementara beberapa gelandang seperti Casemiro masih belum mencapai performa terbaiknya. Oleh karena itu, tim pelatih MU mempertimbangkan untuk mendatangkan Rabiot dalam waktu dekat.